Halo, selamat datang kembali. Kita sering banget kan dengar cerita orang yang kelihatannya punya segalanya. Karir bagus, keluarga oke, finansial aman, tapi diam-diam kok rasanya ada yang kosong di dalam. Nah, tumpukan materi yang Anda berikan ke kita hari ini itu seolah-olah nunjuk ke satu jawaban, spiritualitas. Tapi pertanyaannya, apa ini benaran solusi yang mendalam? Atau jangan-jangan cuma pelarian dari masalah yang nyata? Tujuan kita sekarang adalah, ya, ngebongkar abis-abisan hubungan antara spiritualitas dan pemenuhan diri ini. Kita mau cari tahu gimana sih cara kerjanya dan apa aja jebakannya. Itu pertanyaan yang pas banget buat mulai. Karena memang kalau kita lihat semua materi ini, dari artikel psikologi sampai catatan filosofis, benang merahnya itu kuat banget. Tapi sebelum kita terlalu jauh, mungkin ada baiknya kita samain persepsi dulu ya soal dua kata kunci ini. Pertama, spiritualitas. Oke, Di sini spiritualitas itu dibingkai jauh lebih luas dari sekedar agama loh. Ini soal pencarian makna, tujuan hidup, dan merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari ego kita. Bisa lewat doa, bisa juga lewat meditasi, atau ya sekedar jalan kaki di hutan dan merasa jadi bagian dari alam. oke. Jadi bukan soal ritualnya ya, tapi lebih ke pencarian koneksi dan maknanya. Paham. Terus yang kedua, pemenuhan diri? Betul. Nah, pemenuhan diri itu sederhananya itu perasaan pas kita berhasil mewujudkan apa yang benar-benar kita inginkan dan butuhkan sebagai manusia seutuhnya. Saat kita ngerasa hidup ini kena banget gitu, memuaskan dan berharga. Jadi ya diskusi kita hari ini adalah soal gimana pencarian makna yang abstrak itu bisa berujung pada perasaan puas yang sangat konkret. Oke, mari kita mulai dari fondasi utamanya nih. Hampir semua sumber yang Anda berikan ini nunjuk ke satu hal yang sama, makna dan tujuan hidup. Katanya, spiritualitas itu menyediakan kerangka buat nemuin makna di luar pencapaian materi. Tapi ini yang sering saya pikirin. Kenapa sih punya tujuan itu begitu fundamental? Bukannya bertahan hidup dan ngejar kebahagiaan aja udah cukup. Kenapa manusia butuh sesuatu yang lebih besar? Pas internal. Salah satu sumber menjelaskannya dengan sangat baik. Saat kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, Tuhan, alam semesta, kemanusiaan, apapun itu, kita jadi punya arah yang jelas. Nah, arah inilah yang bikin kita tetap stabil pas menghadapi badai kehidupan. Tanpa kompas itu, kita gampang banget terombang-ambing. Saya suka analogi kompas itu. Jadi ini bukan soal nolak sukses materi, tapi lebih ke punya pegangan yang nggak goyah pas materi itu udah nggak memuaskan lagi, atau bahkan hilang gitu ya. Tepat. Ini juga nyambung ke konsep klasik aktualisasi diri dari Maslow yang juga disebut di salah satu materi. Kebutuhan buat mencapai potensi tertinggi kita itu kan ada di puncak piramida kebutuhan manusia. Nah, spiritualitas bagi banyak orang jadi kendaraan buat sampai ke sana. Ia ngasih jawaban atas pertanyaan, untuk apa sih gue ada di sini? Jawaban itu, walau sekecil apapun, ngasih energi dan tenaga yang luar biasa. Jadi tujuan itu bukan hiasan, tapi bahan bakar. Oke, jadi kita sepakat kenapa tujuan itu penting. Ibaratnya kita butuh kompas. Tapi ini pertanyaan jutaan orang. Gimana cara nemuinnya? Soalnya praktik-praktik yang disebut di sumber ini, meditasi, doa, jalan-jalan di alam, kadang kedengeran terlalu sederhana, terlalu simpel buat bisa jawab pertanyaan sebesar tujuan hidup. Gimana kegiatan simpel itu bisa menghasilkan perubahan besar? Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Karena ternyata ada efek domino yang terjadi di dalam diri kita. Ini bukan sulap ya, tapi sebuah proses yang bertahap. Coba kita urai ya. Semua praktek itu, entah meditasi atau sekedar duduk diam renung, punya satu tujuan awal yang sama, yaitu menenangkan kebisingan di kepala kita. Sumber-sumber ini sama-sama menyoroti itu. Praktek mindfulness terbukti secara neurologis bisa mengurangi aktivitas di amigdala, pusat cemas di otak. Hasilnya, kita jadi lebih tenang, lebih damai. Ini langkah pertamanya, menciptakan kedamaian batin. Oke, jadi langkah pertama bikin air yang keruh jadi tenang dulu. Masuk akal. Terus setelah pikiran lebih tenang, apa yang terjadi? Apa kita tiba-tiba dapat pencerahan gitu? Belum tentu langsung dapat pencerahan besar, nggak gitu juga. Tapi saat airnya tenang, kita akhirnya bisa lihat dasar kolamnya. Dari kedamaian itu muncul langkah kedua, kesadaran diri yang lebih tajam.
Waktu kita nggak lagi sibuk merespons ribuan notifikasi di kepala, kita mulai merhatiin pola pikir kita sendiri. Kenapa ya saya selalu marah kalau dikritik? Atau apa sih yang sebenarnya saya cari dari pekerjaan ini? Perjalanan spiritual itu pada dasarnya perjalanan introspeksi. Kita mulai bercermin dengan lebih jujur. Tunggu dulu, ini menarik. Tapi rasanya ada lompatan yang cukup jauh dari sekedar sadar diri ke pemenuhan diri. Banyak orang sadar akan kekurangannya, tapi malah jadi makin stres atau benci sama diri sendiri kan? Gimana spiritualitas menjembatani itu? Anda menyentuh poin yang sangat krusial. Dan ini langkah ketiga yang jadi pembeda. Salah satu sumber menekankan adanya hubungan yang sangat kuat antara pemenuhan spiritual dan penerimaan diri. Setelah kita lihat semua isi kolam kita yang bagus maupun yang jelek, tugas selanjutnya bukan menghakimi, tapi menerima. Oke, inilah saya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Proses merangkul diri seutuhnya inilah yang mengurangi konflik internal. Saat kita berhenti perang sama diri sendiri, kita punya lebih banyak energi untuk bertumbuh. Jadi urutannya tenang dulu, terus lihat dengan jernih, baru peluk apa yang kita lihat. Proses ini yang kemudian ngebangun semacam fondasi mental yang lebih kuat gitu. Persis. Dan fondasi itulah yang kita sebut ketahanan atau resiliensi. Bayangin deh seseorang yang baru kehilangan pekerjaan. Tanpa jangkar internal, gampang banget merasa hancur dan nggak berharga. Tapi kalau dia udah melewati proses tadi, dia mungkin masih akan sedih tentu saja. Tapi dia punya kesadaran bahwa nilainya sebagai manusia itu nggak ditentukan oleh jabatannya. Dia punya sesuatu yang lebih dalam untuk dipegang. Ini bukan tentang jadi kebal dari masalah ya, tapi tentang punya kemampuan buat bangkit lagi. Lebih cepat dan lebih bijak. Wah, ini menarik. Soalnya saya sering mikir spiritualitas itu urusan yang sangat pribadi, urusan ke dalam gitu. Dilakukan sendirian di kamar atau di tempat sunyi. Tapi saya lihat beberapa sumber yang Anda berikan justru sangat menekankan pentingnya komunitas dan hubungan. Apa ini artinya pemenuhan diri itu nggak bisa dicapai sendirian? Pertanyaan itu tepat sasaran. Memang perjalanan ke dalam itu esensial, tapi sumber-sumber ini kompak bilang kalau itu cuma separuh dari cerita loh. Manusia kan makhluk sosial, spiritualitas yang sehat itu nggak bikin kita terasing, tapi justru lebih terhubung. Ada dua dampak sosial utama yang disorot. Pertama, dan ini relevan banget sekarang, kemampuannya untuk melawan kesepian. Melawan kesepian, gimana caranya? Dengan memberikan rasa memiliki. Saat kita jadi bagian dari sebuah komunitas spiritual, entah itu jemaat gereja, sangga meditasi, atau bahkan grup hiking yang punya nilai sama, kita merasa terhubung. Terhubung dengan orang lain di level yang lebih dalam dari sekedar hobi atau pekerjaan. Kita berbagi nilai, berbagi pencarian. Salah satu materi menyebut ini sebagai penawar ampuh untuk isolasi di dunia modern. Kita merasa dilihat dan diterima apa adanya, bukan karena status kita. Oke. Selain bikin kita nggak merasa sendirian, ada efeknya nggak ke cara kita berinteraksi sama orang lain di luar komunitas itu? Tentu. Dan ini dampak kedua yang sangat kuat. Mengembangkan kualitas positif dalam hubungan. Salah satu sumber menjelaskan, praktik spiritual itu seringkali melatih kita untuk mengecilkan ego dan memperbesar empati. Saat kita rutin merenungkan konsep welas asih, misalnya, atau keterhubungan semua makhluk, secara perlahan cara kita memandang orang lain akan berubah. Kita jadi lebih sabar, lebih pemaaf, lebih toleran. Kualitas-kualitas ini bukan cuma bikin hubungan kita jadi lebih baik, tapi juga secara langsung ningkatin rasa harga diri dan kepuasan hidup kita. Ternyata, bikin orang lain merasa baik itu juga bikin kita merasa baik. Oke. Ini semua kedengarannya bagus banget ya. Spiritualitas nawarin tujuan, kedamaian, pertumbuhan, koneksi, hampir terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Pasti ada tapinya kan? Pasti ada sisi lain atau peringatan yang perlu kita waspadai. Soalnya saya ingat salah satu sumber bilang, hubungan ini tidak bersifat universal atau otomatis. Tentu saja ada. Dan sumber-sumber ini sangat fair dalam memaparkan jebakan-jebakan yang mungkin ada. Peringatan pertama dan yang paling utama yang digarisbawahi oleh hampir semua materi adalah soal keaslian. Perjalanan spiritual hanya akan berhasil kalau ia otentik, kalau datangnya dari dorongan internal yang tulus. Kalau seseorang melakukannya cuma karena tekanan keluarga, ikut-ikutan tren, atau buat lari dari masalah tanpa benar-benar menghadapinya, spiritualitas justru bisa jadi topeng atau beban baru. Selain harus otentik, ada jebakan lain yang perlu diwaspadai? Ada dua lagi yang cukup signifikan. Yang pertama adalah dogmatisme.
Beberapa sumber mengingatkan bahaya kepatuhan yang terlalu kaku pada satu set aturan atau doktrin. Ketika spiritualitas berubah jadi dogma yang kaku, ia justru bisa mematikan pemikiran kritis dan otonomi pribadi, yang ironisnya akan bertentangan dengan tujuan awal untuk bertumbuh. Alih-alih membebaskan, malah memenjarakan. Jadi terlalu kaku malah jadi kontraproduktif. Oke. Lalu yang kedua, Yang kedua itu ketidakseimbangan. Ini juga resiko yang nyata. Seseorang bisa jadi begitu fokus pada pencarian spiritual sampai-sampai ia ngabain tanggung jawab praktis di dunia nyata, pekerjaan, kesehatan fisik, hubungan keluarga. Ada materi yang menyebutnya spiritual bypassing, yaitu menggunakan spiritualitas untuk menghindari masalah duniawi. Padahal, pemenuhan diri yang sejati itu menuntut keseimbangan antara dunia batin dan dunia luar. ini perspektif yang penting. Nah, ngomong-ngomong soal dunia luar, gimana dunia sains, katakanlah psikologi, memandang ini semua? Apa mereka sejalan atau justru skeptis? Karena dari salah satu sumber, saya lihat ada sedikit ketegangan di antara keduanya. Betul, ada ketegangan itu. Dan penting untuk kita sampaikan ini secara netral ya, sebagai potret dari apa yang ada di materi Anda. Salah satu sumber menjelaskan bahwa dalam sebagian kalangan psikologi masih ada pandangan yang menganggap spiritualitas itu tidak ilmiah. Mereka seringkali menyamakannya langsung dengan agama terorganisir dan menganggapnya di luar ranah studi psikologis yang empiris. Pandangan ini, menurut sumber tersebut, bisa jadi penghalang. Misalnya, seorang terapis mungkin ragu membahas dimensi spiritual kliennya karena takut dianggap nggak profesional. Atau lebih parah lagi, salah mendiagnosis pengalaman spiritual yang mendalam sebagai gejala gangguan psikologis. Jadi ada semacam jurang komunikasi antara dunia spiritualitas dan sebagian dunia psikologi modern. Menarik sekali. Benar. Meskipun sekarang udah banyak jembatan yang dibangun ya, terutama dengan riset mindfulness dan neuroscience, ketegangan itu masih ada. Ini menunjukkan bahwa mengintegrasikan kebijaksanaan kuno dengan ilmu pengetahuan modern adalah sebuah pekerjaan yang masih terus berjalan. Terima kasih. Itu benar-benar melengkapi gambaran kita. Jadi, setelah semua pembahasan ini, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kalau saya coba rangkum, kesimpulannya adalah spiritualitas itu bisa menjadi jalan yang sangat kuat menuju pemenuhan diri. Ia menawarkan kompas berupa tujuan, menyediakan arena latihan untuk kedamaian batin dan pertumbuhan, serta membangun jembatan koneksi. Tapi kuncinya, dan ini digarisbawahi oleh hampir semua sumber, ini adalah perjalanan yang super pribadi. Nggak ada satu resep yang cocok untuk semua. Tepat sekali. Keaslian yang berselarasan dengan diri Anda adalah segalanya. Dan kalau boleh saya tambahkan satu pemikiran penutup, ada satu pola yang terus muncul di semua sumber ini, yaitu pentingnya praktek reflektif. Apapun bentuknya, meditasi, nulis jurnal, berdoa, atau sekedar meluangkan 5 menit di pagi hari buat merenung sebelum cek ponsel. Praktek inilah yang jadi mesin penggerak dari semua proses yang kita bahas tadi. Ia adalah jembatan antara kesibukan hidup dan pemahaman yang lebih dalam. Jadi ini bukan soal tiba-tiba ngubah seluruh hidup kita ya, tapi memulai dari praktik kecil yang reflektif. Persis. Dan ini mungkin membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih bermanfaat untuk Anda renungkan. Mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah spiritualitas itu bisa memuaskan. Mungkin pertanyaan yang lebih relevan untuk Anda saat ini adalah praktek reflektif kecil apa baik yang Anda sebut spiritual maupun tidak, yang bisa saya coba minggu ini untuk mulai lebih memahami jalan unik saya sendiri menuju pemenuhan diri.